Jadi kalau dari hanya nonton matchday pertama, saya membayangkan kalau finalnya Jepang sama Spanyol ini menarik. Based on quality performance. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas sepak bola Olimpiade Tokyo 2020. Dan kemarin baru saja matchday pertama menyelesaikan pertandingannya. Beberapa kejutan terjadi, misalnya Argentina kalah oleh Australia, Korea Selatan juga kalah oleh Selandia Baru, dan Meksiko yang tampil luar biasa menang dari Perancis 4-1. Tapi sebelum bahas insight apa yang menarik dari sepak bola Olimpiade, saya mau ingatkan lagi bahwa konten video ini didukung oleh YouTube channel Tiang Jauh. Jadi pastikan mampir, pastikan colek YouTube channel Tiang Jauh. Ada berita-berita update sepak bola, ada berita update transfer, ada cerita tentang Memphis Depay di Barcelona, David Alaba di Real Madrid, dan juga Paul Pogba. Ada apa dengan mereka terkait update transfer mereka di musim ini? Jadi jangan sungkan-sungkan mampir ke YouTube channel Tiang Jauh. Linknya ada di deskripsi. Oke, kita balik ke topik bahasan sepak bola Olimpiade. Memang kalau bicara sepak bola Olimpiade, fase yang masuk kategori Olimpiade sepak bola modernnya mungkin tahun 92. Bukan mungkin, saya pikir ya. Tahun 92 lah sepak bola Olimpiade menerapkan aturan untuk under 23. Jadi Olimpiade 92 Barcelona menjadi momentum juga karena itu medali emas pertama untuk kontingen Indonesia. Disitulah terjadi perubahan aturan bahwa sepak bola untuk under 23. Tapi tahun 96 baru aturan itu ditambah lagi dengan diperbolehkannya maksimum 3 pemain over age. Jadi 3 pemain yang di atas 23 tahun diperbolehkan, itu 96. Jadi kalau kita bicara tentang sepak bola Olimpiade, fasenya saya mau bilang seperti ini. Sejak Olimpiade pasca World Cup yaitu 1936 di Berlin sampai Olimpiade Barcelona 92. Jadi dari 36 Olimpiade sampai 92 Olimpiade, artinya 15 edisi Olimpiade, itu Eropa yang juara cabang sepak bola Olimpiade. Eropa merajai dari 36 sampai 92. 15 edisi Olimpiade cabang sepak bola, medali emasnya lari atau diboyong oleh negara-negara Eropa. Jadi Spanyol tahun 92 adalah negara Eropa terakhir yang meraih medali emas Olimpiade. Jadi kalau bicara sepak bola Spanyol, Olimpiade 92 Barcelona, medali emasnya, maka kita bicara tentang Pep Guardiola, pemainnya Luis Enrique, Albert Ferrer, Abelardo Fernandes, dan ada satu lagi, Rafael Berges. Kalau nama Rafael Berges ini sekarang posisinya sebagai pelatih Mitra Kukar. Jadi pelatih Mitra Kukar ini pernah mendapatkan medali emas Olimpiade sepak bola di Olimpiade Barcelona 92 bersama Spanyol. Nah, pasca 92 sampai terakhir 2016, negara Eropa nggak ada yang bisa meraih medali emas lagi. Jadi pasca 92 itu kan 96 Nigeria, 2000-nya Cameroon, 2004, 2008 Argentina, 2012 Meksiko, 2016 Brasil. Jadi setelah Spanyol, sejak 96 belum ada lagi negara Eropa juaranya nih. Nah, sebelum bicara tentang negara Eropa, prospek negara Eropa atau tim Eropa di Olimpiade Tokyo 2020 ini, saya mau cerita sedikit tentang misalnya 96. Nigeria juara, waktu itu pemain-pemainnya seperti generasi Nwankwo Kanu, Lorong Etame Mayer, Jai Okocha, Sunday Olise, pemain-pemain yang kemudian jadi bintang.
Jadi 96 Nigeria, deretan pemainnya penuh bintang atau yang kemudian jadi bintang besar di klub-klub Eropa. Nwankwo Kanu, Sunday Oliseh, JJ Okocha, tukang sulap ya, mainnya JJ Okocha. Kalau kita beralih ke 2000, Kamerun yang jadi juara, Afrika lagi juara, medali emas Olimpiade. Waktu itu 2000 di Sydney berarti. Itu generasinya Samuel Eto'o, Patrick Mboma, lalu juga ada satu nama Carlos Idris Kameni, penjaga gawangnya. Lalu ada satu lagi nih yang menarik di skuad Kamerun itu, yaitu Mbida Messi, Georges Mbida Messi, yang pernah memperkuat Persib Bandung. Jadi buat yang ingat Liga Indonesia, pernah ada pemain asal Kamerun namanya Mbida Messi. Dia adalah anggota Kamerun Olimpik yang meraih medali emas di Olimpiade Sydney 2000. 2004 itu Argentina berarti. Generasinya Roberto Ayala, Gabriel Heinze. Lalu pelatihnya Marcelo Bielsa 2004. Carlos Tevez juga 2004. Jadi ini juga generasi hebat. Saya mau bilang teman-teman Gocek Bungtual perhatikan deh. Dari deretan-deretan nama itu sebetulnya Olimpiade semacam batu loncatan untuk ke panggung yang lebih besar. Atau tempat yang makin mematangkan kebintangan seseorang. 2008 kita tidak asing lagi dengan Messi, Aguero, Angel Di Maria. Cuma waktu itu juga ada Riquelme masuk ke tim 2008, lalu Pablo Zabaleta 2008. Keren materinya Argentina di 2008. 2012 yang juara Meksiko. Meksiko ini tampil mengejutkan di final mengalahkan Brasil. Neymar kalah waktu itu di London Olimpiade 12. Ada Hector Herrera. Hector Herrera pasti tahu, yang kenal bola, main di Porto, abis itu di Atletico Madrid, gelandang ya, tinggi pemain ini. Lalu ada Oribe Peralta, strikernya, dan Giovanni Dos Santos, itu juga hebat dari Meksiko. 2016 baru giliran generasinya Neymar, Gabriel Jesus, Marquinhos. Itu medali emas Olimpiade 2016 di Rio. Nah sekarang 2020, siapakah yang akan menjadi peraih medali emas 2020 Olimpiade Tokyo? Ini menarik. Jadi ini bukan prediksi karena saya pikir terlalu prematur. Saya baru lihat satu kali pertandingan match day, bagaimana komposisinya. Jadi anggaplah ini kesan saya terhadap penampilan beberapa tim. Jadi kalau kita pakai asumsi, menurut saya harusnya ini adalah Eropa ambil lagi medali emas untuk Olimpiade 2020 dan momentumnya ada. Kenapa saya bilang momentum ada? Misalnya begini, wakil dari Amerika Latin, CONMEBOL, Brasil dan Argentina, saya tidak terlalu terkesan dengan penampilan kedua tim yang secara tradisional selalu tampil hebat sebetulnya. Argentina kalah oleh Australia 2-0, bayangin. Dan saya nggak melihat juga penampilan yang mengesankan dari Argentina. Brasil memang menang 4-2 dari Jerman, tapi permainan Brasil saya nggak melihat sesuatu yang baru, sesuatu yang menyegarkan gitu loh. Karena tim Brasil yang sangat mengesankan itu biasanya diisi oleh bintang yang extraordinary, bintang yang besar. Bintang itulah yang memberi aroma, memberi warna permainan Brasil. Misalnya dari generasi ke generasi kan Brasil selalu punya bintang, Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Kakak. Lalu sekarang generasinya Neymar. Jadi Neymar lah yang seringkali memberikan sebuah sentuhan warna. Nah di tim Olimpiade ini saya pikir saya nggak ngelihat itu. Bahwa tim ini bagus, iya. Tapi saya nggak dalam posisi yang terkesan karena ini Brasil yang menurut saya Brasil rata-rata lah gitu. Kalau kita setelah bicara CONMEBOL, lalu kita bicara misalnya Eropa. Prancis ternyata tenggelam oleh Meksiko. Jadi saya tidak terlalu berharap walaupun itu baru satu pertandingan pertama. Rumania, lalu juga ada wakil Spanyol. Menurut saya sih makanya kenapa saya bilang bahwa ini asumsinya harusnya setelah 92, setelah sekian lama Eropa nggak pernah medali emas, ini momentum buat Spanyol. Karena 6 pemain Spanyol yang masuk dalam starting line up dari tim Spanyol Olimpiade di Tokyo ini
itu main di Euro 2020 kemarin. Penjaga gawang Unai Simon, dua center back Eric Garcia dan Pau Torres, gelandang Pedri, di depannya Mikel Oyarzabal dengan Dani Olmo. Bayangkan, di starting line up-nya ada 6 pemain yang kemarin main di Euro 2020. Belum tambahin Marco Asensio, Dani Ceballos, kapten kesebelasan. Ini menurut saya sih tim yang cukup baik, tinggal bagaimana mereka punya peningkatan grafik. Kemarin ditahan oleh Mesir yang habis-habisan Mesir bertahan setengah lapangan ya, hampir sepanjang pertandingan dengan Spanyol. Jadi sebetulnya tinggal menunggu bagaimana grafik mereka terus naik. Itu yang paling penting menjadi tantangan Spanyol di Olimpiade Tokyo ini. Kalau itu bisa mereka atasi secara materi, secara kualitas, mereka layak ada di final kalau menurut saya. Lalu yang menarik buat saya juga adalah dari CONCACAF, yaitu Meksiko wakilnya. Pertandingan pertama mereka langsung menghancurkan Prancis 4-1 dan ini jadi modal besar. Sebuah big step, sebuah kepercayaan diri besar buat para pemain Meksiko. Dan biasanya Meksiko pernah bikin kejutan 2012, ini yang akan bikin mereka selalu habis-habisan di turnamen seperti ini. Jadi itulah saya mulai lihat bahwa favorit-favoritnya dari Eropa adalah Spanyol, dari CONCACAF ada Meksiko, dari CONMEBOL Amerika Latin ada Brasil, dan satu lagi Asia. Australia memang mengejutkan, tetapi saya lebih terpesona pada permainan Jepang. Agak kesulitan karena Afrika Selatan memang kemarin juga sangat fokus, sangat solid dalam bertahan, tetapi akhirnya bisa mencuri 1 gol lewat Kubo, Takefusa Kubo. Ini salah satu bintang besar dari Jepang. Permainannya sangat menarik, seringkali dijuluki sebagai Messi-nya Jepang. Dan menurut saya sih ya materinya pun menarik ya. Menurut saya materi Jepang, cara bermain Jepang juga sangat bagus gitu loh. Di belakang Maya Yoshida, kapten kesebelasan, back senior, main di Sampdoria bagus sekali, dibantu Hiroki Sakai, pernah di Marseille, walaupun sekarang udah balik lagi ke Jelik. Di tengahnya nomor 6 Wataru Endo, main di Stuttgart. Ini jadi motornya nih, bagus sekali. Lalu di depan Ritsudoan, nomor 10, striker yang juga main bukan striker. Dia pemain nomor 10, dia gelandang serang, penyerang lubangnya Jepang. Dia main di PSV Eindhoven. Ini juga bagus, dan Takefusa Kubo. Inilah yang menurut saya Jepang sangat menarik. Ini juga peluang besar bagi Jepang untuk bisa tampil maksimal di Olimpiade Tokyo 2020 ini. Sebelumnya pernah perunggu tahun 68 ya, Jepang itu pernah perunggu tahun 68 Olimpiade di Meksiko City. Jadi saya pikir ini adalah momentum di mana Jepang menurut saya layak difavoritkan untuk ke final. Jadi kalau dari hanya nonton matchday pertama, saya membayangkan kalau finalnya Jepang sama Spanyol ini menarik. Based on quality performance, based on berdasarkan kualitas penampilan dari tim, walaupun baru satu pertandingan, kita perlu sabar melihat pertandingan berikutnya. Tetapi bahannya, modalnya, cara bermain mereka itu menjanjikan untuk ke babak berikutnya atau sampai babak puncak. Jadi itulah catatan saya tentang Olimpiade Tokyo 2020 cabang sepak bola. Siapakah yang akan mendapatkan medali emas? Asumsi saya, hipotesa saya harusnya Eropa, karena sudah lama Eropa tidak dapat medali emas. Tetapi semua bisa saja terjadi, termasuk gangguan dari Meksiko, gangguan dari Jepang, dan juga dari Brasil. Jadi kita nikmati saja sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 ini. Ini baru catatan awal dari Gocek Bung Toel. Jadi simak terus ulasan sepak bola Olimpiade Tokyo 2020 di Gocek Bung Toel. Dan jangan lupa, jadi solusi bukan polusi sepak bola, tetap di Gocek Bung Toel.